Halo pemirsa, kita jumpa lagi di pemrograman web dan perangkat bergerak. Kali ini kita akan pelajari bagaimana cara menggunakan JavaScript di halaman web. Untuk menuliskan kode JavaScript, kita bisa menggunakan beberapa cara, diantaranya cara embedded, yaitu meletakkan langsung script JavaScript ya, di antara teks script dan script di halaman HTML. Jadi kita bebas meletakkannya mau di mana saja, mau di head, mau di body. Tapi nanti kita pada perjalanannya akan tahu ternyata untuk meletakkan tag daripada JavaScript ini ya berpengaruh pada tampilan nantinya ya. Kemudian cara kedua yaitu dengan cara eksternal ya, seperti halnya CSS. Di JavaScript juga bisa bisa dipisahkan dengan HTML, jadi dipisahkan dalam file tersendiri ya. Ini tidak perlu dijelaskan karena cara-caranya sama dengan CSS. Kemudian inline juga sama seperti CSS, meletakkan langsung pada JavaScript-nya ya, pada tag-nya ya. Sebagai contoh di sini misalkan kita meletakkan di button, di input button ya, dan dengan event on click ya. Event on click ini adalah event yang mengerti oleh JavaScript ya, yang dieksekusi oleh JavaScript ya. Dia menjalankan apa, misalkan di sini menjalankan fungsi add barang ya, seperti itu. Nah, itu cara meletakkan JavaScript di halaman HTML ya. Berikutnya untuk mendeklarasikan variabel atau mendefinisikan variabel ya, di JavaScript kita bisa menggunakan awalan var. Oke, contoh di sini ya. Lalu menuliskan namanya ya, dan diisi dengan nilai. Bisa juga tidak diisi dengan nilai jika hanya sekedar mendeklarasikan, tapi kita bisa juga langsung memberi nilai dari variabelnya. Nah, perlu diketahui bahwa dalam JavaScript, variabel JavaScript ya, penulisan variabel tidak dibedakan antara numerik, string dan boolean ya, atau yang lainnya. Jadi tidak dibedakan. Jadi penulisannya sama, baik untuk angka, string atau kata-kata maupun nilai kebenaran atau boolean ya, itu menggunakan cara yang sama gitu, ya. Jadi tidak dibedakan ya. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan awalan var ya, atau cara yang kedua menggunakan awalan let ya. Ini sebagai penunjuk saja bahwa ini adalah sebuah variabel. Atau cara ketiga tidak menggunakan awalan ya. Tapi nanti mungkin dalam perjalanan kita akan melihat ya bahwa ketika cara tersebut punya perbedaan dalam penggunaannya ya.
Berikutnya, dalam menampilkan output atau hasil di layar ya, kita bisa menggunakan salah satunya adalah perintah document write. Ya, perintah ini adalah perintah untuk menampilkan hasil atau menampilkan di layar yang menggunakan perintah JavaScript. Ya. Jadi perintahnya adalah document write. Ya. Sebagai contoh di sini kita mencetak tulisan selamat datang ya di antara script dan script ini sebagai penunjuk bahwa ini adalah perintah JavaScript ya. Lalu di dalamnya menggunakan perintah document write ya. Seperti itu. Yang berikutnya kita juga bisa menggunakan perintah inner HTML. Nah, perbedaannya dengan yang ini ya, dengan document write kita meletakkan di mana saja ya, tidak bergantung kepada tagnya. Sementara kalau inner HTML dia outputnya langsung diletakkan pada elemen HTML atau tag HTML. Jadi tag mana yang memesan untuk menampilkan hasil dari JavaScript-nya ya. Baik itu berupa perhitungan atau berupa karakter ya. Sebagai contoh misalkan di sini kita meletakkan hasil daripada JavaScript ini ya menggunakan inner HTML, perintah inner HTML ya, diletakkan di layar cetak ya. Makanya di sini cetak titik inner HTML dengan isi uji coba ya, seperti itu. Nanti kita lihat untuk jelasnya di prakteknya ya. Selanjutnya penggunaan fungsi. Untuk penggunaan fungsi cukup sederhana ya. Sebenarnya hampir sama dengan pemrograman Java atau pemrograman bahasa C ya, atau PHP nanti itu juga penulisannya hampir sama. Jadi di sini function lalu nama fungsinya ya. Argumen untuk menuliskan argumen ya, nanti argumen ini juga bisa diberikan nilai atau variabel ya, atau tidak juga bisa ya, tergantung kepada
fungsi apa yang kita buat ya. Lalu kurung kurawal buka dan isi dari fungsi kemudian ditutup dengan kurung kurawal ya. Oke, contoh misalkan kita membuat sebuah fungsi dengan nama fungsi cetak ya. Dengan nama cetak yang bekerja untuk menampilkan hasil nilai akhir ya.